Haleluya, shalom, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan di hari yang spesial ini kita akan membahas tema tentang buah roh, yaitu sukacita, dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup dalam sukacita adalah dambaan setiap orang. Setuju? Kenapa ada banyak orang yang akhirnya memilih menikah? Karena dia pikir nanti kalau saya menikah, maka suami saya atau istri saya memberikan saya sukacita, ya kan? Tetapi sayangnya ada banyak orang waktu pacaran bahagia, setelah menikah, wow, malah menderita. Iya kan? Kenapa orang hari-hari ini mengharapkan sukacita? Kenapa? Karena keadaan semakin sulit, keadaan semakin membuat kita menakutkan. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa salah satu buah roh yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah dia bersukacita dalam segala keadaan. Untuk bersukacita, kita nggak harus pergi ke berbagai belahan dunia, ia akan menghabiskan uang yang banyak. Untuk bersukacita tidak harus punya tabungan yang banyak, punya berlian yang mewah. Betul, kita membutuhkan itu. Tetapi sukacita yang sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Sukacita yang sejati tergantung kepada Allah kita. Iya kan? Ini dibuktikan oleh Paulus bahwa Paulus sedang ada dalam penjara karena pelayanannya. Tetapi Paulus gak menangis, Paulus gak kecewa, Paulus gak bersedih. Oh Tuhan, kenapa kok saya melayani, kok saya malah ada di penjara? Tapi Paulus kita lihat dia bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi rasa kecewa, mungkin dikucilkan orang lain, mungkin gak dianggap orang lain, secara manusia, secara psikologi, kita bisa tertekan. Tetapi Paulus menegaskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang indah Tuhan. Karena itu, saya percaya kalau kita hidup bersukacita, maka hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Karena itu, bagaimana menghasilkan buah roh sukacita? Yang pertama adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bapa mengutus Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk menguasai hidup kita, untuk memimpin hidup kita. Karena orang kalau dipimpin Roh Kudus, saya percaya, maka aliran air hidup, air sukacita akan mengalir dalam hatinya. Saya nggak berani jamin orang yang punya banyak hal dalam hidup ini selalu bersukacita. Justru kadang-kadang justru orang punya banyak hal membuat dia menderita. Kenapa? Karena hidupnya nggak pernah merasa puas. Bukankah banyak kita lihat orang udah punya satu rumah mau pingin dua, udah punya satu rumah mobil pingin dua mobil, pingin tiga mobil, ya kan? Tetapi hari ini kita diingatkan, kalau Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita hidup dalam sukacita, karena itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita menghasilkan buah roh? Yang kedua adalah bersyukurlah senantiasa. Amin. Bersyukur bukan berarti semua keadaan sudah indah. Saya mengerti sebagai orang percaya, kita masih bisa dihadapkan kepada keadaan-keadaan yang membuat kita mengeluh. Bahkan kadang-kadang yang menekan kita bukan orang yang jauh. Kadang-kadang yang menekan kita orang-orang di sekitar kita, orang-orang di rumah kita. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena bersyukur adalah kehendak Tuhan. Itu yang Yesus disampaikan oleh Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Allah, dalam Kristus. Artinya apa? Kita bersyukur bukan karena semua sudah beres, tetapi kita percaya dalam Kristus kita lebih dari orang-orang yang menang. Yang ketiga, bagaimana kita menghasilkan buah Roh Kudus? Yang ketiga, kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Alkitab menggaransi bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, yang senantiasa memberikan yang baik buat anak-anaknya. Bapa yang jahat saja ketika dia ada di dunia selalu memberi yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga, dia memberi yang baik. Kita menjamin bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus menurut kekayaan, kasih, kuasa, dan kemuliaannya. Dia Bapa yang di sorga,
yang memelihara kita dengan sempurna, sehingga ketika ada kesulitan, ketika ada tekanan, kita percaya jaminan pemeliharaan Tuhan menjadi rasa aman dalam hidup kita. Puji Tuhan, maju terus dalam sukacita. Saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.